ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah rabbil alamin. Malam hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat iman dan Islam, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat sehat dan sempat, diberi iradah ya, diberi keinginan untuk senantiasa berbuat baik, dan ini merupakan salah satu rahmat dari Allah. Makanya dikatakan oleh salah satu ulama itu bahwa tanda diterimanya amal seorang hamba di bulan Ramadan adalah dia dibikin mudah untuk melakukan kebaikan-kebaikan setelahnya. Sedangkan salah satu tanda ditolaknya amal seorang hamba di bulan Ramadan adalah manakala Ramadannya selesai, kebaikannya juga selesai. Ya. Maka dikatakan Nabi, barang siapa yang berniat melakukan maksiat setelah Ramadannya habis, maka tidak ada puasa untuk dia. Ya. Makanya ini merupakan bagian dari peringatan buat kita semua. Ibarat kata kita Ramadan itu sudah menenun kain. Ya. Jadi kain dari benang-benang itu kita tenun, lalu ketika Ramadannya selesai, justru malah kainnya kita potong-potong. Ya. Kalau paling gampang lagi mengibaratkan itu seperti orang ngurus sawah, padinya sudah ditanam, sudah disirami, sudah diberi pupuk, giliran mau panen justru malah ditinggal. Kalau pergi petani muda seperti itu, ya. Ramadan kita sudah pupuk dengan apa? Dengan kebaikan-kebaikan. Siangnya kita puasa, malamnya kita tarawih, kemudian kita sedekah, kemudian 10 hari terakhirnya kita cari Lailatul Qadar dengan cara apa? Iktikaf. Giliran Syawal baru tanggal 1 ya, subuhan sudah ya ke masjid ya. Ketika bakto salaman-salaman halal bihalal sampai lali duhur ketendang-tendang, sampai mudik asal maghrib juga ketendang-tendang. Makanya kita berlindung dari hal-hal seperti itu kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satunya dengan apa? Salah satunya dengan duduk-duduk seperti ini, bikin majelis-majelis ilmu, supaya nanti kita senantiasa diingatkan dengan kebaikan-kebaikan dan diingatkan dengan ketaatan. Ujiannya banyak kalau kita pengen bagus kayak gini. Apa misalnya? Setan akan melemparkan tepung ke mata-mata kita. Biar apa? Biar matanya itu ngantuk. Ucek-ucek pada demo dan ngomah nonton HP, kemudian ngopi daripada orang ngantuk. Tapi ketika masuk masjid, duduk dengerin pengajian, mata kita langsung ngantuk. Nah, maka harus dilawan ya, karena kita memiliki azam ya, untuk senantiasa baik. Barang siapa yang ingin baik, maka dia akan dipertemukan dengan orang-orang baik, dibiasakan dengan yang baik, lalu kemudian dia mati dalam kondisi yang baik. Maka sebenarnya tanggung jawab kita itu cuma taat. Nah kalau misalnya besok pagi kita meninggal, ya berarti taatnya cuma malam ini toh. Tapi kalau kita dikasih oleh Allah umur panjang, karena maut itu ternyata nggak lihat di dunia kecil mas. Ini barusan saya baca tadi di situ kecelakaan sepuluh kelinci ya di Andong. Boyolali, seorang ibu usia 30 tahun sama anaknya yang usia 4 tahun. Dari 22 penumpang kecelakaan tunggal 10 kelinci, 2 orang itu yang meninggal. Makanya kalau kita bicara ajal tidak ada yang tahu. Maka salah satu rasa syukur kita terhadap Allah kaitannya dengan usia, dibarengi yuswa, dibarengi umur, dibuat untuk apa? Untuk yang baik-baik. Biar kita nanti senantiasa dilibatkan oleh Allah dalam kebaikan. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW, sosok teladan kita, Rasul kita, sosok yang kita rindukan syafaatnya, sosok yang kita harapkan pertemuannya,
dan semoga sallallahu alaihi wasallam juga terlimpahkan kepada segenap keluarganya Nabi, para istri, putra putri beliau, kepada seluruh keluarganya, dzurriyyatnya, keturunannya, para sahabat sahabiah, dan juga kepada seluruh umat Islam fi kulli makan wa fi kulli zaman. Remaja dimulakan Allah. Kalau kita bicara anak muda nih, ya, maka kita bicara tentang sosok yang potensinya gede. Nek dibanding karo wong tua, potensinya cah nom itu luwih akeh. Balungmu cek luwih kuat, gigimu masih bagus, semangatmu masih membara. Cak touring pacitan ya ora masalah ya. Cak munggah gunung ya oke. Cak nyemplung ning danau nek iso nglangi ya ora masalah, nek ora ya aja ya. Wong mulai tinggal nama. Tapi nek misalnya ngejak piknik wong tua, mesti jawabannya apa? Pak Salim, aku kesel. Ayo Mbah, ajane kang mau. Oh, kesel. Adem, udan. Kau untuk kulino, ya. Ya wis Mbah, nek nang Solo wae, tak ubeng-ubenge, tajak ning Karanganyar, ning Masjid Madaniyah, sing gaene nggo foto-foto, kek banget wong foto-foto. Mohle dadak munggah tanggane akeh, aku ra kuat. Lho enten live lho Mbah, nek live mati ning dalan, gelangan malah kejebak ra iso metu, ya. Pokoknya wong tuwa nek dijak nanti pegah, karena apa? Tenaganya udah beda. Makanya kalau kita bicara anak muda, kita bicara peluang. Peluang untuk apa? Peluang untuk digas menuju kebaikan. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu hadis kepada kita, kalimat beliau yang sangat masyhur di kalangan para penuntut ilmu. Apa kalimatnya? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak beranjak kaki anak Adam dari hadapan Allah hingga ditanya tentang 5 hal. Di sikile awake dhewe tidak akan beranjak kecuali ditanya 5 perkara. Ini kalimat dari Nabi. Kalau kalimat dari Nabi itu berarti berita yang benar, karena Nabi tidak pernah berbohong. Ini prinsip ini Mas ya, prinsip. Apa yang disampaikan Rasulullah itu pasti benar. Karena apa? Rasulullah tidak pernah berbohong. Beda sama kita, sama saya, sama dengan sok-sok ngapusi barang, ya. Tapi kalau Rasulullah kalamnya itu, sabdanya itu senantiasa benar. Tidak mungkin Rasulullah membohongi umatnya. Maka dikatakan tidak beranjak kaki anak Adam, tidak beranjak kaki manusia itu di hadapan Allah kecuali bisa jawab 5 perkara. Opo wae Mas pertanyaan 5 perkara kuwi setunggal. Yang pertama akan ditanya tentang umurnya, dihabiskan untuk apa? Di sini mungkin Mas umurmu berapa Mas? 9 ya. 9 tahun belum balik, belum mimpi basah. Ya. Nanti kalau misalnya sudah balik, sudah mimpi basah umur 12, 13, 14, umurmu itu dipakai untuk apa? Mas-mas yang sudah umur 19, 20 ditanya juga sama Allah, dipakai untuk apa umurnya? Oh ya Allah, umur saya gunakan untuk main Mobile Legends ya Allah ya, 24 jam ya. Sampai diganggu adik tidak ya. Banyak orang tua itu yang marah Mas, kenapa? Kalau anaknya merusak HP-nya, nesu-nesu begitu bapak tuanya berusaha tapi nggak ada orang tua yang marah, manakala apa? HP-nya merusak anaknya. Ya. Wah, jadi beker, goro-goro pakai data netek, goro-goro hotspotnya dipakai ini, nangis gulung kuming. Kenapa? Dirusak sama HP bapaknya. Bapak bisa marah Mas ketika apa? Anak itu tiba-tiba nyekel HP yang Pak banting ceprot, pecah, sak. IC deh, ya. Nesu, wah, kowe ora ngerti lah, kowe regane larang. Terus logone krowak, pecah di sana, ya. Tambah bingung Pak, cicilannya rampung, regane 15 juta, tak nutupi gaya hidupku naik. Soalnya pada ini halal bihalal, ketemu orang kancaku reuni itu ditentukan suksesnya dari merek HP-nya, ya. Selfie fotonya burem mesti langsung, oh boy, HP boy, mereknya boy, kameranya buruk kayak mana ya, kilo, HP gue kilo, kameranya canggih, regane 15 juta. Ya.
Kalau yang rusakin anaknya, warna itu digandai mas, sampai-sampai kemungkinan dia mengalami luka batin, luka hati yang menganga. Ambil dihukum, menguatkan yang dulu WC. Oh, sampai jongkok ya, awas ya jongkok ya, tante ini ya. Sampai kayak gitu. Tapi kalau anaknya rusak gara-gara HP, tidak ada yang marah. Makanya pertanyaan pertama mas, yang nanti akan disampaikan oleh Allah kepada kita semua adalah umurmu, umur awake dhewe kuwi dienggo apa? Ada orang kalau sudah dikasih tanda-tanda dari Allah, wis mulai wanen, sapa le cangkem wis mulai wanen, pikirannya akeh. Jilet pinjol sampai 5 wale toke ning dinding tinggal panggil pun ya akhirnya bingung dewi. Makanya apa? Usia kita dipakai untuk apa? Ya. Kalau sudah dikasih alarm sama Allah, tiba-tiba kita sudah usia kepala 3 ya. Kepala 3 sudah mulai mengalami penurunan sel-sel otot ya. Kalau kepala 1 belasan tahun ya kurkuran ya. Itu insya Allah belum kerasa apa-apa lah ya. Saya dulu di bawah 20 tahun saya dulu jalan dari kampung Sewu Solo sampai Sarangan itu ya kuat mas ya. Aku remaja masjid bengi-bengi mangkat maghrib saka kampung Sewu tekan Sarangan logone kae jam 4 isuk itu insya Allah kuat ya. Ora masalah mlaku bareng-bareng wong loro bengi-bengi. Dulu belum ada jalan anyar, belum ada legender, belum ada laupak, belum ada ya. Masih jalan lawas ya. Dan itu masih peteng gedeg. Tapi kalau udah 20 tahun ke atas nanti sudah mulai turun. 30 wis mulai turun ya. Guys, sorry, maaf ya guys, sekarang aku tidak bisa membersamai wedangan kalian. Kalau dulu jam 12 aku belum pulang gak ada masalah. Tapi sekarang aku jam 8:30 rong boleh bojoku nesu ya. Mas anake rewel susune entek yang ditukoke gak boleh. Ramlah kepok lawane turu jopo ya. Akhirnya apa? Turun 40 tambah turun lagi. Wane wis mulai babrah, sirahe wis kebak, wan rambutnya ganti putih-putih kabeh. Kemudian boyoke wis mulai krasa pengajian raiso lendetan ngene iki. Wah, pamit bapak-bapak ya. Makanya kalau ngisi pengajian remaja ya biasa duduk kayak gini. Tapi kalau ngisi pengajian bapak-bapak, wah mesti koyo urang bibir ya. Sing tengah bosok. Ya maklum karena memang sudah tua. Sikile slonjoke tekuk, slonjong tekuk ya. Wis pokoknya posisine rapi kabeh. Makanya apa? Ditanya usianya buat apa? Mumpung kita masih muda, anak muda, nyalakan semangatmu, gunakan umurmu sebaik-baiknya, sehebat-hebatnya, sekuat-kuatnya. Makanya apa, Mas? Salah satu tanda dari sekian golongan yang akan mendapatkan naungan di mana nggak ada naungan selain naungannya Allah. Siapa? Rajulun, seorang laki-laki atau seorang anak muda yang tumbuh dalam ketaatan. Loh kok kenapa kok anak muda tumbuh dalam ketaatan mendapat janji mendapatkan naungannya Allah? Nah soalnya anak muda mas ya. Anak muda nakal itu orang banyak memaklumi ya. Misalnya nanti iki mau soalnya hutan, jadi tidak banyak orang naik motor. Wane wong numpak rating, kenal motor diblok, digas yang rumah. Betul, sapa to ya? Jangan aku, oh ya wis jangan ya. Maklum orang ketika yang berbuat nakal itu anak muda, dolanan mercon pas Ramadan ini, dul, bala-bala, sapa to sing nyumet. Bapak-bapak umur 70 tahun, mesti dolanan iki. Wong tuwa ora nyebut ya kan? Tapi kalau yang onak itu adalah anak SMP SMA, ya selama bola, cak nom kamar meneh, Ramadannya boleh hidup ya. Maka anak muda itu dimaklumi ketika dia berbuat salah. Maka kok ada anak muda tumbuh dalam ketaatan, dewan ada, dewa imam, dewa makmum, dewa kemudian murid-murid masjid, dewa kemudian terbiasa dengan kebaikan, liane itu melakukan kemaksiatan, dia justru malah melakukan ketaatan. Janjinya Allah itu apa? Dia akan dapat naungan di saat yang lain tidak ada naungan selain Allah.
Loh, kalau kita itu mendengar kayak gini, mungkin kesannya biasa ya. Oh, dapat naungannya Allah saat tidak ada naungan. Tapi cukup mas, kalau itu tak jelentrehkin ya. Misalnya ada sebuah kejadian, jangankan kejadian ya, kasus kayak BLT ini ya, bantuan langsung tunai. Jadi pemerintah ngomong begini, yang ikut partai saya itu nanti dapat BLT, yang nggak ikut nanti nggak dapat. Itu saja orang-orang yang selama ini nggak ikut partai itu jadi ngaku-ngaku melu partai. Aku melu partai dulu mas, dan oleh BLT. Itu saja cuma BLT yang sifatnya cuma sekali setahun dan itu sifatnya duniawi. Apalagi kalau kita bayangkan di hari di mana nggak ada naungannya Allah, bumi digoncang-goncangkan, kemudian sampai ibu hamil melahirkan anaknya, ibu menyusui anaknya dibuang, tidak ada lagi suami kenal istri, istri kenal suami, anak nggak kenal bapak, bapak nggak kenal anak. Di saat sekalut itu, kamu mungkin bisa buka YouTube kejadian tsunami, kejadian yang terjadi di Sulawesi. Itu betapa ketika terjadi gempa itu orang keluar mall itu senang gagas, soko tak idak sebenarnya yang metu ya. Itu sampai kayak gitu. Makanya dijanjikan naungan ini adalah satu janji yang luar biasa. Makanya masuk ini umur kita gunakan untuk apa? Kalau ada seorang motivator mengatakan kalau di bawah 20 saatnya belajar, 21 sampai 30 saatnya mencoba, merintis, bekerja, memulai. 20, 30 sampai 40 saatnya menikmati, 40 sampai 50 saatnya berbagi. Ya. Ada yang semua tentang belum lebih kudune wis ora boleh gawe meneh. Kudune wis menikmati apa yang dimulai. Makanya kalau misalnya usia masih 20 ke bawah, orang sama diuji. Kalau sekiranya itu ada potensi cuan, ada potensi peluang untuk jadi marisa, jadi penghasilan, jadi pendapatan, coba aja nggak ada masalah. Karena kita nggak ngerti dari segi mana kita akan dianggap oleh Allah. Kalau usianya ada 20 sampai 30, segera tekuni apa yang sudah dimulai. Oh coba meneh, sudah mulai menekuni passionnya. Ojo gampang mengamingu, wah ini sukses sih. Betulan janda bolong, padahal kita sama sekali nggak punya passion di situ. Ya. Cuma ngomongin janda bolong, ada nanam perokok mati, ya. Iya itu saja. Nggak ada passion ke sana sama sekali. Maka, wes bukan masanya untuk coba-coba, masanya untuk menekuni apa yang menjadi passion kita. Rasa mengamingu, wah kan enak jadi pengusaha, aku karyawan. Rezeki wongnya beda-beda mas. Ada orang yang memang tidak kuat jadi pengusaha. Karena jadi pengusaha ini mikirnya ya mumet ya, tangi terus jeglek langsung mikir usaha. Tapi nek karyawan kan enggak. Jenengan rasa mikirnya dipikir karo bosmu ya. THR rasa mikir mah, aku THR ora ya bosmu wis ngelu mikir kowe ya. Tapi nek kamu jadi pengusaha, kamu yang mikir, iya. Wis Ramadan pertengahan, kalau duit pemasukan aku bayar THR karena kamu kan apa ya. Makanya tidak semua orang itu bakat jadi pengusaha. Ada orang itu yang teratapan, itu nggak ada masalah. Sesuk bayar kontrakan 1 juta, padahal rekeningnya naik 1 juta, suate nggak ada masalah. Ya wetenge ra tembung, ya ora mencret-mencret, ya ora nguyang-nguyung, ya ora panas demam, ya ora pusing malah berbi santai. Dari hotel pantel pun koncone bro, aku milih duitmu ya, aku sudah bayar kontrakan sih, ya. Iwo tengah ngarep buri sampai ditembungi, ya. Tapi, gede pak, laku terus usahanya ya, putar-putar otak seperti itu, dan alhamdulillah jalan. Tapi mungkin kita itu bukan tipe kayak gitu. Kita tipenya apa? Safe player, pemain aman. Jika resiko rawani, ya. Oh jawabannya 1 juta, kulaan. Kembang api sak yuto wis mikir terus ya betul kembang api ora sak yuto dhewe ku nek ilang ora payu piye. Ya ora payu ya wis super dhewe ya. Makanya manusia ini umur kita buat apa? Maka nanti kalau udah umur kayak saya 40 lebih saatnya apa? Berbagi pengalaman-pengalaman kita yang kita sampaikan kepada orang-orang yang berada usianya di bawah kita. Jangan pelit berbagi. Semakin banyak berbagi ilmu, semakin kuat pemahaman kita terhadap ilmu tersebut.
Nah nanti kalau sudah 50 tahun sampai 100 tahun, saatnya untuk menerima apa yang sudah kita tanam selama ini. Tidak mesti harus punya rumah gede, jadi pensiunan, tidak. Tapi sapaan seorang sahabat, ya, ada orang yang mau mendengarkan kita. Mulanya nek saiki misalnya Pak Do kemarin tugasmu itu unjuk-unjuk, ya. Oh, di mau terus subuh, kapan awake dipangani? Lah kuwi cinta ya betulnya marani, ya. Mosok kuwi cinta malah kon marani, ya. Malah dipengin diparani, Mbah mau ning omahmu. Assalamualaikum, Dik. Waalaikumsalam, Mbah. Monggo, ya. Bae sing sungkem karo kowe berane hitungane, ya. Makanya kalau jadi anak muda itu nanti umurnya ditanya sama Allah, digunakan untuk apa? Maka usahakan kita sudah menyiapkan jawabannya. Ya Allah, saya gunakan untuk kerja, ya Allah. Saya gunakan untuk cari penghasilan, ya Allah. Untuk menghidupi keluarga saya, untuk menghidupi ibu saya, bapak saya, untuk membantu menyekolahkan adik-adik saya. Ya Allah, untuk beli ini yang itu, ya Allah. Semua sudah kita siapkan jawabannya. Kemudian apa? Pertanyaan berikutnya yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kaki kita itu enggak bakalan beranjak kecuali pertanyaan itu dilontarkan. Tentang usia mudanya diisi dengan apa? Loh, lah kalau pertama tadi ditanyakan umurnya, sekarang ditanyakan apa? Nom-nomanmu apa, Mas? Nom-nomane awake dhewe itu digunakan untuk apa? Ya Allah, usia muda saya gunakan untuk berkarya, ya Allah. Saya nulis buku, saya bikin lagu, saya bikin maras, saya bikin sesuatu, saya bikin video pendek, saya bikin medsos, saya bikin konten-konten, ya Allah. Enggak apa-apa, sampaikan. Nomor enggak apa. Oh, saya jadi remaja masjid, ya Allah. Saya pimpin teman-teman saya untuk memakmurkan masjid. Saya isi perpustakaan saya isi masjid saya bersihkan lantainya, saya hidupkan kegiatannya. Nonomanmu enggak apa, Mas? Oh, saya aktif di kampung, ya Allah. Saya gelorakan semangat kampung untuk berbuat baik. Saya bikin bank sampah, saya bikin ini dan bikin itu. Lah kalau kita nggak siap jawabannya, nonomanmu enggak apa, Mas? Jawaban kita, saya pakai untuk pacaran, ya Allah. Saya pakai untuk minuman keras, saya pakai untuk zina, saya pakai untuk melakukan ini, saya pakai untuk melakukan itu. Wes, itu jelas jawaban yang tidak kita inginkan dari mulut kita. Makanya hati-hati dengan masa muda kita. Jangan sampai kita salah langkah. Karena kalau salah langkah bakalan salah arah. Kalau salah arah nanti nggak ada berkah. Kemudian yang ditanya apa lagi? Tentang hartanya, duitnya. Nah, ini rame ya. Jadi anak ini THR anaknya termasuk hari ibu ya kurang, ya. Karena ada yang tulis ya. Anak pertama kali kenal investasi bodong itu ketika ibunya bilang, "Kene THR kumpulnya kowe, ya. Kumpulnya kok ning ora Bali, ya." Maka harta itu akan ditanya, HP-mu dienggo apa? Duitmu dienggo apa? Dompetmu isine segala macam itu buat apa? Buat saya belikan Bitcoin, ya Allah, ya. Buat saya belikan saham, ya Allah. Buat saya belikan untuk main judi online, ya Allah. Buat saya buat ini, buat itu. Semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi, berlindunglah kalian dari siksa api neraka meskipun hanya dengan sedekah separuh kurma. Oke. Maka anak muda hartanya benar-benar dijaga dengan cara apa? Disedekahkan meskipun hanya separuh kurma. Yo, kalimatnya Nabi ini kan menarik ya. Sedekah meskipun cuma separuh kurma. Artinya separuh kurma saja itu bisa bikin menghindarkan kita dari neraka. Apa meneh segitu, Mas? Artinya betapa murahnya Allah ini kepada hambanya. Separuh kurma wa isomaraya wa ijui terhindar dari neraka, apalagi lebih daripada itu. Kan yo enek kok masalah itu ini nggo iki sedekah berseparuh, ya. Padahal iki Pak Dik, Mas, apa iku di paruh sepuluh, ya. Iki bekasmu to le. Iki arep sengene ya, kayak kurma separuh tok, ya. Tapi itu kan majas ya. Kalimat dari Nabi itu memang indah. Kemudian yang ditanya apa lagi selain itu? Dari mana dia dapatkan dan digunakan untuk apa? Biasanya isi lo, nek oleh gampang betulnya ya gampang. Jadi artis
tiba-tiba viral gara-gara nge konten di TikTok ya. Sekarang itu orang atas nama konten itu sampai menghancurkan harga dirinya ya. Ben diundang kalau jadi komposer ya, ben diundang di podcast ternama, akhirnya kemudian diundang di TV, dapat job satu episode 10 juta, 15 juta, 50 juta, duitnya akeh. Easy come, easy go, gampang itu gampang juga hilangi ya. Makanya kalau kita misalnya punya harta bukan eman soal duit mas, tapi eman soal tanggung jawab. Boleh nggak kita beli barang-barang mahal? Boleh, asal kita bisa mempertanggungjawabkan. Kenapa mas kok beli baju sampai 1 juta, 1,5 juta? Loh, soalnya memang penampilan itu bukan segalanya Ustaz, tapi orang melihat kita pertama kali dari penampilan kita. Saya tidak mau Islam ini tercoreng cuma gara-gara orang lihat saya. Belanja mau Islam, wah video yang jompang caping, peci bulu. Sarungnya nek piring, ya kan? Digosok nanti benteong-benteong. Saya nggak mau Islam tercitrakan kayak gitu. Makanya saya kalau beli sarung itu yang mereknya BHS. Wah, sarungnya udah ngeri, ceker nih buat Shopee. Rego sarung BHS itu 1,5 juta, 3,5 juta. Oh, sarung 15 juta. Iyo jauhnya masih nih kami lagi, ya kan? Tapi masya Allah itu semua akan ditanya oleh seorang di gua kan? Makanya kalau ada konten-konten berapa harga outfit lo ya rasa melu-melu mas ya. Soalnya jelas di konten itu orang yang nge-like ya. Berapa harga outfit lo kita mulai dari bawah ya sandal swallow berapa ini? Ya. 30 mas ya. Sepasang gitu ya. Katok silmal nih mas. Pintar katanya 70.000 ya. Aku kolor mas. Gitu. Flambi berapa koko itu? Wah saya beli di bazar mas waktu itu diskon. Kalau saya ketemu, guru-guru ini yang suwe sidik, jadi saya ketemu mas. Ya. Berapa harga outfit lo? Wis rasa melu-melu, tidak malah stres, ya. Wis apa yang dipakai saja. Tidak usah kita kemudian memaksa diri kita untuk menjadi orang lain karena orang lain itu memang bukan kita. Bahagia itu dengan caranya sendiri-sendiri. Ya. Ada orang yang bisa bahagia itu hanya kalau makan seafood senilai 6,5 juta lagi bahagia. Akhirnya bahagia itu receh mas. Ya. Semua cukup banteng teh panas ya. Sehat bisa belegean itu mari duwowo ya. Ini bahagianya luar biasa. Orang di penyakit aneh-aneh. Makanya yang ditanya tentang hartanya dapat dari mana, dibuangnya kemana atau dibelanjakan ke apa saja. Dan amalannya dari ilmu yang dia miliki. Makanya dilema ya, kalau kalian ikut acara kayak gini ya, sobat mas ya. Iya betul. Oh sabar ya, mas. Itu kan otomatis nambah ilmu ya. Wah, kalau pengajian si sokong ini kan tambah ilmu. Nah ternyata itu nanti kita ditakdir mas. Jadi ilmu-ilmu yang kita miliki itu kita amalkan atau enggak. Oh nek itu aku rasanya jual ya ditakdir. Kowe ora ngaji ya ditakdir. Wong ana majelis ilmu kok kowe ora melu. Itu termasuk orang yang menyia-nyiakan ilmu. Wis genah-genah omahmu iku ning masjid, omahmu iku ana masjide. Takmire wis bola-bali ngandani. Di sini itu pengajian sebulan sekali. Ning awake dhewe ora tau teko. Alasannya apa? Kok ndak aku ngerti ilmune. Mending aku ora ngerti ilmune, aku ora dikon ngerti. Kalimat seperti itu termasuk orang yang menyia-nyiakan ilmu dan itu dosa itu gede. Istilahnya wong enek banyu kiplak-kiplak kok ora tau adus. Ya. Istilahnya di situ ada muara ilmu yang luar biasa, mata air yang mempesona. Datangnya para ulama-ulama, orang-orang yang memberikan peringatan-peringatan basiron wa nadhiron, kok awake dhewe gur modal kuping wae ora gelem teko. Makanya lebih bahaya ya. Jadi ya enggak orang yang kegiatan ya, tapi kalau pengajian enggak pernah datang. Pengajian pilih-pilih ustadz, lucu aku teko, nek lucu aku ora teko. Ya. Makanya kemarin ada orang muslim, wah alhamdulillah pengajian sampai kena mulai salam sampai salam, guyu gagal terus. Malah kesel lah.
pengajian di terus yuk. Bercanda itu kayak garam itu loh, ya secukupnya. Kalau misalnya nggak esok, garam mau kayak kabel, udah makan sop mas, ya. Jadi makan banyak ya, secukupnya saja, ya. Nah, makanya kalau kita lihat bagaimana Rasulullah mensikapi remaja, nah ini yang penting. Ternyata di dalam sejarahnya Nabi, remaja-remaja itu mendapat tempat yang istimewa. Coba akan saya sebutkan beberapa di antara mereka yang usianya itu mungkin sama seperti kalian atau bahkan lebih muda. Sebut saja seorang sahabat yang namanya siapa? Zubair bin Awam. Seorang teman diskusi Nabi, anggota pasukan berkuda, tentara pemberani, juga pemimpin dakwah Islam di zamannya. Teman diskusi Nabi loh. Dan kalian tahu nggak umur Zubair bin Awam radhiyallahu anhu itu berapa? Dia baru 15 tahun. Gue bayangkan 15 tahun yang orang Arab itu coba ya 15 tahun yang mengubur ya. 15 tahun kita itu kan mungkin hormon kita kurang atau lonjak-lonjak ya kan. Jadi kita cili gitu. Nah, hilang halal dia mesti oleh fitrah terus ya kan. Pendek ya. Wah, ini yo barang gue awak itu gede ngantuk gue rasa harus gede. Itu gede awak ekor dempetnya boten. Wis yo. Mangewe kalau gesek ya kan. Makanya Zubair bin Awam itu adalah sosok yang menjadi teman diskusinya Nabi. Umurnya 15 tahun. Kira-kira apa yang menyebabkan seorang Nabi Muhammad menjadikan Zubair bin Awam yang 15 tahun itu sebagai teman diskusi? Ya awake dhewe lho. Kadang-kadang umur wis selingkuh, umur wis 28. Diskusi karo bapak awake dhewe pendapatnya ra ditompo. Suci cilik, cah kemarin sore, cah ini sore kali melu usul. Terus kowe ya kita terlalu diremehkan. Ini menunjukkan apa? Islam itu tidak memandang seseorang dari usia. Usia itu hanya angka. Karena tua itu pasti, tapi kalau dewasa itu pilihan. Nah coba kita lihat bagaimana kemudian para sahabat ini tumbuh dalam kebaikan sehingga usia 15 tahun dia bisa menjadi teman diskusinya Nabi. Kegiatan apa yang mereka lakukan ketika prabalik? Prabalik itu apa yang mereka kerjakan? Ini kan harus dibongkar. Ulama-ulama dahulu wis ojo sinau liyane sik kecuali ngapalke Quran. Akhirnya ketika umur balita diajari Quran terus. Kalau basicnya sudah hafal Quran, nanti ngajari ilmu-ilmu yang lain itu lebih mudah. Maka dari itu umur 15 tahun sudah menjadi teman diskusinya Nabi. Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Awake dhewe 15 tahun kemana? Oh, saya 15 tahun cek boleh kalau kita buku masak beli pagi ya. Cek bodoni koncoku SMP ya. Cek bolosan mas. Cek dolanan perahu seko banyu seko godong. Kalau tak kirim kene kaleng ya. Cek dolanan srengdol, cek dolanan macam-macam. 15 tahun sudah menjadi teman diskusinya Nabi. Artinya apa? Jangan terlalu memanjakan anak-anak kita. Kelas 6 SD itu sudah saatnya untuk diajari berpikir lebih taktis. Ya. Sekarang ini lagi rame LGBT. Ya. Kata Ustaz Abdul Somad, LGBT itu terlalu keren namanya. Ya. Untuk disebut LGBT. Ya. Tapi beliau ngasih istilah ya. Aku ramai nyebutnya. Ya. Jadi anak-anak seusia kelas 6 SMP, kelas 6 SD itu sudah harus diposisikan sebagai prabalik yang mereka harus dikenalkan dengan pikiran-pikiran orang dewasa. Jadi orang merasa kecil terus, tidak merasa anak-anak kecil terus, cicil. Enggak, wajar mereka mungkin bingung, mungkin kelas 6 SD itu, tapi mereka harus disiapkan untuk jadi balik, ya. Siap untuk kena beban taklif. Makanya kata Nabi, ajarkan sholat ketika anak usia 7 tahun dan pukullah ketika mereka usia 10 tahun tidak mau sholat. Ya. Itu kan artinya apa? Rasulullah tidak melihat umur 10 tahun itu sebagai anak-anak yang dimaklumi terus. Makanya ini nanti relate-nya kaitannya sama pendidikan prabalik itu harus bagaimana. Soalnya kita juga bingung ya, umur 15 tahun kalau sudah bisa jadi teman diskusinya Nabi. Luar biasa. Yang kedua, Tolha bin Ubaidillah. Dia adalah salah seorang pembesar utama barisan Islam di Mekah, Singapodium.
yang handal, tentara berkuda yang masyhur dengan kepiawaian dan keberaniannya. Donatur infak fisabilillah, juga seorang yang dijuluki Rasulullah dengan kalimat Tolhatul khair, pohon kebaikan, saking akeh kebaikan yang dia miliki. Usianya berapa? 16 tahun. Umur 16 sudah dijuluki Nabi Tolhatul khair. Kalau kemarin saya main ke Klaten itu ada ustaz saya itu punya anak ya, mungkin masih SMP tapi main kudanya sudah luar biasa. Manahnya harus apik banget, bisa manah semuanya dulu jalan. Ini pacaran modelan tali gemeter apa mana mana rame dulu jalan tak kena omongannya yang dulu jalan itu naik pelatih. Makanya insya Allah lah kalau seandainya dari mulai kalian ini ya anak-anak muda yang umur ini sarang nikah memiliki angan-angan, memiliki keinginan untuk anakmu yang anak tak didik sebagaimana Rasulullah mendidik para sahabat. Soalnya anak itu harus tak kenalkan dengan urusan-urusan kaum muslimin sehingga dia tidak menjadi generasi yang manja. Biar apa? Biar diskusi-diskusi anak muda itu berbobot. Diskusi misalnya kira-kira perang Ukraina kalau Rusia itu efeknya apa nih Indonesia itu untuk mantap diskusi kayak gitu ya. Atau kira-kira pengaruh LGBT di SD kita itu apa? Diskusi itu untuk mantap ya. Diskusi misalnya hukumnya THR cilik dipakai boe itu apa? Ini kan orang pakai mutu. Maksud saya itu urusannya oleh dewi akeh loh mas ya. Masuk berbayawannya diurus bopen dipakai boe apa ora tidak kan rasa terlalu dipersoalkan lah ya. Makanya memilih tema untuk pendidikan karakter kepada pemuda kita itu menjadi penting. Kemudian ada lagi sahabat yang memang memiliki keistimewaan ketika mereka masih muda. Siapa lagi? Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Pemuda saat ini seorang sahabat besar. Beliau yang pertama kali mengalirkan darahnya untuk Islam. Juga satu-satunya sahabat Rasulullah yang dijamin dengan kedua orang tua beliau saat perang Uhud dengan berkata lepaskan Sa'ad demi ayah dan ibuku. Sebagaimana diriwayatkan oleh Tirmizi dan Ali bin Abi Thalib, dan beliau waktu itu umurnya berapa? 16 tahun. Jadi cah-cah kafir mas, 15, 16, 11 ya. Bahkan Arqam bin Abi Arqam ini juga umurnya 16 ketika Rasulullah dikejar-kejar pasukan kafir Quraisy. Beliau bilang apa? Ya Rasulullah masuk rumah saya aman ya. Umur 16 loh mas, bisa ngasih jaminan keamanan. Mulanya kalau kalian misalnya melihat fenomena kelitih di Jogja itu ya, cah cili-cili nyambut di tangan wong ya kan, kemudian begal ya, bukti wong sampai pada tataran. Kalau lihat kamera CCTV-nya itu sekejam itu, ya kita harus melihat bahwa cah enom itu hanya casingnya tok sing enom, tapi kalau mereka itu kena pemikiran-pemikiran yang sifatnya buruk, dia itu bisa menjadi lebih dewasa daripada usianya. Dan itu sangat berbahaya. Makanya kalau kita misalnya membina dengan model kayak gini ya, kegiatan pengajian, kemudian yang kita lakukan sebulan sekali atau 2 kali, kemudian kita pilih tema-tema yang teman-teman suka. Ini jangan dilihat sebagai sesuatu yang muspro. Soalnya ada perubahan dari pemuda yang lebih baik, jangan. Karena kita tidak melihat perubahan itu langsung drastis berubah, tiba-tiba sesuai dengan tujuh kabar, kejinan kabar, jenggotan kabar, subuhan kabar, ya tidak mesti langsung kayak gitu. Karena memang kualitas pemberi nasihatnya juga tidak seperti Nabi dan yang dinasihati juga tidak seperti para sahabat. Tapi yakin bahwa apa yang disampaikan itu akan membekas pada kehidupan seseorang. Kalau seandainya bisa diamalkan hari ini, semoga suatu ketika hatinya terpanggil, dia akan ingat tentang apa-apa yang dia lakukan selama bersama dengan kita. Kemudian ada sahabat muda Ali bin Abi Thalib, kemudian ada Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu dan lain sebagainya. Makanya masyarakat muslimin rahimahumullah, mungkin kita bisa lihat slide itu ya. Tolong dioperasikan mas.
Nah, itu ada seorang ulama ya, Hasan al-Banna mengatakan bahwa mendidik pemuda itu berarti kita menyiapkan peradaban. Ya. Karena peradaban atau perbaikan suatu bangsa itu tidak akan terwujud kecuali dengan perbaikan individu yang dalam hal ini adalah pemuda. Jadi kalau misalnya kita itu berharap ada perubahan besar terhadap Indonesia ini, ya urusan pemuda. Nah kalau kita hari ini mendapati hasil kayak gini, itu kan dari rintisan bapak-bapak kita terdahulu. Urusan kalah terus loh Indonesia, kok kalah. Politik kalah, bisnis kalah, budaya kalah, sosial kalah. Menangisan ini lah karena kita tidak mengkader sejak muda. Misalnya sekarang udah deh, kita nggak usah bicara yang bolu-bolu ngata-ngatain orang yang hari ini mungkin lebih powerful daripada kita, wis nggak usah ke sana, tapi lebih kepada konstruk membangun. Berapa anak muda yang aktif di sini? Di PKK, mas, gue bakal ngopo, gue pengen sekolah tinggi. Kowe iso nonjol, iso maksimal di bidang apa? Kalau ada sinergi kayak gitu antara anak muda dengan orang-orang tuanya, misalnya dari komunitas kita ini ada salah satu yang pintar bahasa Arab, otak itu ya iso bijak layon, ya, gemar membaca. Soalnya misalnya memang dia itu tidak punya hobi membaca, awalnya dia pengso-pengso ya angel. Tapi nek wong iku wis duwe bakat pinter maca, seneng nulis, seneng sinau, ning ra duwe duit, ayo dipikir piye carane dhewe iso dadi ulama. Makanya ketika kemarin ada pengajian Gus Bahan di Unisula ditanya, Gus, Bapak Ibu jenengan itu bisa membuat jenengan seperti itu gimana caranya? Beliau nggak menjawab, saya nggak mau jawabnya karena jadi apapun kita itu menjadi berkah buat kita semua. Kadang-kadang jadi wong bodoh di zaman sahabat itu berkait wong bodoh itu akhirnya awal ini dari ngerti hukum. Ketika ada wong bodoh badui pipis di tengah-tengah masjid, akhirnya kemudian sama Rasulullah dibisikin jangan pipis di masjid, ini masjid bukan tempat pipis ya. Akhirnya kan kita jadi tahu bagaimana cara menghadapi orang bodoh ya. Maka kalau kita tidak mengkader, ya kita akan senantiasa berada dalam posisi yang kalah terus. Misalnya ada di antara antum nih, yang memang asli orang Munggur sini, kemudian antum punya keinginan, aku pengen pijit kuipi, next 10 tahun orang ini kita. Saya ingin ada lahan yang dibebaskan untuk Islamic Center, di mana di situ nanti pusat kegiatan kaum muslimin Munggur bisa dipusatkan di situ. Mulainya sekolah di mas, sekolah gambar. Ada nggak di antara teman-teman yang bakal jadi arsitek, sekolahnya arsitek, mas, terus sekolah arsitek, mulai dari arsitek tenang, pikir Munggur mas. Kita punya mimpi Islamic Center Munggur. Enak sih, bapak itu lagi arsitek, tapi bapak itu dari dokter. Ya wes mas, dari dokter sak pol-pole, ya kamu dari guru besar, dari mau kedokteran. Tapi jangan lali dengan mimpi kita mas. Nah, lebih harus mulai kita pikirkan. Karena kalau umat Islam ini selalu dikasih agenda, sibuknya itu cuma komentarin yang dilemparkan orang. Coba cek dunia sosial, dunia medsos sekarang kan dunia gitu. Umat Islam kayak nggak punya agenda. Kapan itu dilempar isu LGBT, akhirnya orang itu ikut ngobrol LGBT. Oh LGBT dalam Islam, terus dikasih isu mulai. Isu toa masjid harus diturunkan desibelnya, nggak boleh kenceng-kenceng. Loh mas, jejer masjid itu loh, masjid tengah sawah. Itu menorongnya dari wayar, toa ini pas nih masjid itu buaternya, ya. Itu Bu Arab Jakarta menteri agama bilang kayak gitu nggak ngefek sama masjid itu, nggak ada masalah dia. Ya. Karena cuma masjid dia satu-satunya di Palu ya, memang mengamalkan puji-pujian. Dan kita dikasih PR terus. Akhirnya kita nggak fokus untuk apa? Membangun. Karena
Ibarat kita itu pelari atau mungkin pembalap ya, kudune kan kita fokus sama track kita. Itu track ini, nah ini ngopo kan. Nah selalu dikasih decoy, apa tuh decoy? Pengalih isu, apa ini kok rono ya? Apa ini kok rono? Ayo kita tekan. Enggak ya. Itulah kenapa kalau dalam dunia intelijen itu akan selalu ada sosok yang memang diposisikan untuk menjadi decoy, diposisikan sebagai orang yang tukang huru hara. Makanya awal dulu itu ojo sampai tentrem, umat Islam itu jangan sampai diem, makanya dikasih isu terus. Ya. Kapan itu orang usul haji yang misalnya rasanya Mekah lebih, ya. Yang Indonesia wae. Iya gimana sih? Mungkin enak ngomong-ngomong ini, mana ditanggapi mas? Karena kita sudah tahu, ini mesti gorok-gorok gitu. Akhirnya, sing model umat Islam gampang kepancing, wah ini diladeni loh, jak diskusi, jak debat, ini debat sopo. Kalau dasar omongannya sudah tak jelas, sudah nggak usah didebat. Dia nih, wah, ya oke, enggak baik, ya. Haji-haji dewe, aneh dono hutan, oke, monggo, ya. Karena kalau kita ngikutin itu terus, itu kita kayak main squash itu, main tenis tapi enggak, lawannya itu jajari awal dhewe, jadi ditatapkan dengan tembok, cepat. Kalau dia ngoyak terus, kayak pingpong, kayak itu, dan kita nggak pernah punya kita sendiri. Nah makanya sudah saatnya anak muda itu berpikir untuk apa itu, memperbaiki anak muda untuk menyatakan peradaban. Ya rasa dhuwur-dhuwur dikira, misalnya ini baik. Yang munggur itu kamu bikin data, cangkeme piro, sing Islam piro, sing ora Islam piro. Saka cangkeme sing Islam kuwi iso ora ya kira-kira gawe acara sing iso ngumpul kabeh. Kemudian diakomodir keinginannya apa? Mas aku nek pengajian bae menawi aku ora cocok mas, materi ini terlalu dhuwur terus pemateri ini mesti ngomong-ngomong kuwi. Nah, misalnya ya. Nah, jalurmu piye mas? Jalurmu pemateri ini ya sosok sing aku. Ora masalah, sopo? Tak hubungane. Ning kowe teko lho ya karo kanca-kancamu, siap. Akhirnya orang datang. Karena kalau sekarang kita dakwah itu kuat-kuatan, kuat yang pengajian atau kuat yang pengajian, ya itu sesuai dengan dana muntah ya oke entek. Makanya kita harus berpikir sinergis. Terus nanti dipikirkan, misalnya sekali-kali nggak cuma sekedar pengajian ngomong ini, tapi kadang-kadang apa pembekalan kerja. Misalnya untuk undang pemain MMD ya, atau pemain digital marketing itu dolar ini beteng tapi omsetnya berbeda-beda. Undang ini kok ngomong mas saat tememu tak catat ya, ngomong bisa. Ada isu saya mau mulai bisnis ini. Apa Islami itu tadi? Islam itu jangan dianggap harus ada dalilnya. Seorang mukmin itu adalah seseorang yang bisa mengambil hikmah dalam setiap kejadian. Nabi Muhammad itu trader, pedagang sampai ke Syam. Beliau jualan, makanya dikatakan 9 dari 10 itu rezeki itu adalah dengan berdagang. Nah kalau dia dagang. Atau misalnya antum punya teman atlet sepak bola kan, atau siapa undang ke sini. Tapi misalnya 3 kali pengajian, 1 kali itu, biar orang itu, ada benefitnya loh. Karena mohon maaf, isu deras de-islamisasi ini atau Islamofobia di negeri kita itu kencang banget dan dananya itu besar. Makanya kok nenggon online, misalnya konten TikTok itu komentarnya mesti itu ada yang nge-drive. Komen-komen itu memang ada yang nge-drive. Dan kita sebagai orang awam itu kadang-kadang membela kebenaran itu nggak berani kalau lewat komen kayak gitu, karena mesti langsung dikeroyok. Dan jangankan menghabisi Islam, menghabisi warung makan aja di internet itu gampang kok. Dengan memberikan testimoni ini buat Google Maps, itu seremuk-remuk warung yang ada di ya.
Atau kayak kemarin tempat wisata di Jogja itu cuma gara-gara orang bikin konten TikTok, saya males ke tempat sini lagi, saya kena cas sekian, komen ini kayak jangan ngelak-ngelak tempat wisata itu, dan kemudian terjadi penurunan banyak kok. Ya. Cara membunuh lewat medsos sekarang gampang sekali. Artinya jangankan konten Islam, konten-konten non-Islami yang sifatnya bisnis saja itu bisa dibunuh dengan cara de-Islamisasi atau Islamofobia. Makanya kita harus mulai banyak-banyak mengarahkan pola-pola dakwah kita itu kepada membangun, jangan menghancurkan terus. Menghancurkan terus itu maksudnya kayak gini loh. Kadang-kadang kita fatalis ya. Jadi soal masjid api, soal sistemnya api, jamaahnya api, cuma gara-gara kita nggak setuju sama amalannya, terus kemudian dianggap api-api. Padahal enggak. Makanya kita meneruskan dakwahnya para wali yang sudah bisa mengislamkan Jawa ini. Alhamdulillah, awal ini Jawa di Indonesia ini mayoritas mas, sehingga tinggal dilanjutkan saja bagaimana merawat apa-apa yang sudah kita miliki. Kemudian klik lagi. Kelihatan nggak? Ya, Dr. Syakir Ali Salim itu berpendapat kayak gitu ya. Pemuda Islam merupakan tumpuan umat, penerus dan penyempurna misi risalah ilahiyah. Perbaikan pemuda berarti perbaikan umat. Oleh karena itu eksistensinya sangat menentukan di dalam masyarakat. Masjid jenengan ini gimana? Kalau nggak diurusi pemudanya 5, 10, 15 tahun lagi, habis waktu. Karena imam kita lama-lama menua, jamaah yang tua-tua yang senior lama-lama dibunuh sama Allah. Kalau anak mudanya nggak ada, ini hanya menunggu waktu saja. Makanya mulai sekarang kalau nggak dapat bapaknya, arahkan ke anaknya. Wah, dakwah ini bapak-bapak orang pengajian yang biasa dari pengajian kecil-kecil. Oleh bapak-bapak itu kadang-kadang kalau sudah punya mindset tertentu, kayak di masjid saya itu ada jamaah itu yang maunya sholat tok, tapi nggak mau pengajian. Nah, sholat sekep 5 waktu belum. Tapi kalau pengajian nggak mau, karena ada mindset memang ragil pengajian, ya, pokok dituturi lah istilahnya, ya kan? Karena merasa yang melanang kayak, ya, merasa ngerti, ya. Makanya pengajian itu kebanyakan pengajian ibu-ibu, pengajian bapak-bapak itu kan sedikit, ya, hampir jarang. Soalnya ibu-ibu senang dinasihati, Jamal Kimura Kerry, ini dinasihati senang. Ya. Nah, dua pendapat ini mahasiswa muslimin itu menjadi penguat kita. Anda sudah benar, ya, berada di track yang benar ketika nguri-nguri cakno. Cuma kalau bisa dipelajari tenang, bicara yang ada di cakno, ya, karena tidak bisa dipolakan sama. Apa yang Anda pakai di Unggur bisa jadi sukses, tapi ketika tak pakai di Palur bisa jadi tidak sukses. Ya. Itu lokalitas itu sangat berpengaruh sekali, karena semua pasti ada sisi sejarahnya. Mungkin ada beberapa masjid yang memang penuh dan itu tato bisa juga, ya, dengan pengurus lama harus tahu dulu apa kesu akhirnya ngejak bocone suasana masjid itu bala masjid itu, ya. Aku dia selalu dulu semakin karena masjid apa masalah, ya. Tapi mungkin ada yang masjid itu benar-benar antara bapak-bapak dan anak muda itu klop kompak. Saya pernah datang di sebuah masjid itu yang memang biasa banget. Jadi masjidnya itu karpetan semua, tebel-tebel, pakai AC. Lebih kecil dari masjid ini, mungkin separuhnya. Cuma nek malam minggu mesti canon turun dari masjid. Ya, tapi di sini kayak gitu ya. Jadi canon turun kan ngawur, susah bon-bon, susah imaman barang. Soalnya apa tempo, enak, ono AC nih. Tapi masuk ke TPA aktif itu baru 80 anak. Dan itu aktif semua. Ketika pengajian akbar usung kursi, yo arek-arek itu anak kecil. Takbiran, ngurusin buber, ngurusin tarawih, apa segala macam, subuh berjamaah. Ya resikonya kayak gitu, mic gampang rusak, ya, karena yang cari cilik-cilik kan, ini takbiran. Banyak bedung itu kebukti ya. Cuma sedek kan. Wah, sosok
aneh, ya kan? Makanya setiap masjid itu punya pola masing-masing. Kalau saya ditanya ini caranya, ya dipelajari dulu unsur-unsurnya apa. Dan masjid itu kecil, nggak besar, cuma anak mudanya itu luar biasa. Saya tanya, gimana mas pendekatanmu? Ya kalau minggu saya sewa mobil pickup itu, ya orang yang jadi bul ya, orang mau coba jujur boleh, jadi senang ya. Jadi tidak selalunya harus dipasang wifi, karena kalau masjid dipasang wifi itu kadang-kadang ya ngumpulnya pas sholat toh barang sholat mulai, ya kan? Nanti gimana? Mulai pak, ya, lalu mulai ya, ya deh wifi nanti. Makanya pola-polanya ini harus dipelajari. Kayak warung lah. Kemarin saya ketemu teman undang pengajian saya itu, dia jualan ayam. Dia cerita pernah gabung sama resto itu yang menyediakan wifi gratis. Delek-delek gitu ya. Pengeluarannya itu sebulan 30 juta untuk wifi, untuk listrik, untuk rokok macam-macam. Tapi pendapatan sedikit sekali lah. Biar cici gitu. Ada pengunjung itu 5 orang, cah SMP gitu ya. Lebu jam 10 esok ya. Metune jam 9 bengi, pesennya es teh ya kan? Ya yang jadi dia wifi-nya ya. Sampai jam 10 sampai jam 9 bengi, ya pesennya kok es teh ya. Ya Allah ya, dia bisa makul caranya. Makanya semua pendekatan kita lakukan, dan ini adalah bagian dari tugas besar kita menyiapkan generasi pengganti ya. Generasi yang insya Allah lebih baik daripada generasi sebelumnya. Demikian materi saya pada malam ini, semoga bermanfaat.